Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kali ini materi yang ke-8 berkaitan dengan tujuan melaksanakan ibadah saum Ramadan, dilihat dari ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah ibadah saum Ramadan dari mulai ayat 183 sampai ayat 187. Di materi ke-6 saya menyampaikan tujuan melaksanakan ibadah saum Ramadan. Satu, dari ayat 183, lihat ujung ayatnya, la'allakum tattaqun, membentuk manusia yang bertakwa. Kemudian ayat 184, lihat ujung ayatnya, in kuntum ta'lamun, bahwa ibadah saum Ramadan membentuk manusia yang berilmu. Kemudian ayat 185, lihat lagi ujung ayatnya, la'allakum tashkurun, bahwa ibadah saum Ramadan membentuk manusia yang pandai bersyukur. Kemudian ayat 186, lihat ujung ayatnya, la'allahum yarsudun, bahwa ibadah saum Ramadan membentuk manusia yang memperoleh hidayah kebenaran. Dan ayat 187-nya itu masih sama, la'allahum yattaqun, menguatkan ayat 183, yakni membentuk manusia yang bertakwa. Pada materi ke-7 saya sudah menyampaikan, sudah menjelaskan bagaimana tujuan melaksanakan ibadah saum Ramadan di ayat 183, membentuk manusia yang bertakwa, yakni manusia yang tangguh menghadapi segala situasi. Dan pada ayat 184 ini, bagaimana ibadah saum Ramadan membentuk manusia yang berilmu. Pertanyaannya, apakah ada potensi keilmuan yang dapat digali dari perintah melaksanakan ibadah saum Ramadan? Apakah ada potensi keilmuan yang dapat digali dari orang yang melaksanakan ibadah saum Ramadan? Jawabannya kan jelas, pasti ada potensi keilmuan. Baik ilmu fikih, menurut agama bagaimana fikih saum, atau ilmu umum. Ilmu umumnya apa? Ilmu umumnya adalah ilmu kesehatan. Ini kan sebuah tantangan. Tantangan bahwa kita orang yang melaksanakan ibadah saum Ramadan, pertama menggunakan bulan Ramadan sebagai sebuah kesempatan untuk tarbiyah, untuk pendidikan Ramadan dari segi keilmuan, dari segi hal-hal yang lain yang itu tercermin dari pelaksanaan ibadah saum Ramadan. Mari kita lihat yang pertama saja nih. Al-Baqarah 184. Awalnya ayyamam ma'dudat, bahwa ibadah saum Ramadan itu dilaksanakan pada beberapa hari tertentu. Di sini sudah terlihat muncul potensi keilmuan yang harus digali, yakni bagaimana cara menentukan awal Ramadan, bagaimana pula cara menentukan akhir Ramadan, kapan melaksanakan Idul Fitri. Dari situ kan muncul potensi keilmuan. Apa keilmuannya? Muncullah ilmu falak, ilmu hisab, ru'yat. Dan itu harus dilengkapi dengan perangkat-perangkat yang menunjukkan keilmuan. Ayyamam ma'dudat menunjukkan potensi keilmuan yang dapat digali dari perintah melaksanakan ibadah saum Ramadan. Dari pelaksanaan saumnya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Apakah di situ ada keilmuan juga sehingga dijelaskan tentang bagaimana orang yang melaksanakan ibadah saum Ramadan tapi dia dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan? Maka muncullah ilmu kesehatan.
sakitnya seperti apa, yang boleh berbuka dan diganti dengan saum di hari-hari yang lain. Sehingga muncul ilmu kesehatan yang menunjukkan juga bagaimana orang yang melaksanakan ibadah saum, apakah saum itu akan menyehatkan atau akan membuat sakit. Kita memang sering mendengar hadis sumu tasihu, berpuasalah kalian supaya kalian sehat. Tetapi berdasarkan beberapa penelitian bahwa hadis itu dhaif, hadis itu munkar. Tapi kalau dilihat realita, banyak ahli, para ahli kedokteran, para ahli kesehatan mengakui segi keilmuan dari pelaksanaan ibadah saum Ramadan yang akan menyehatkan manusia. Ibnu Sina, seorang pakar kedokteran, bapak kedokteran dunia, dan kebetulan dia seorang muslim, itu sudah terbiasa mengobati pasien. Dan ketika pasien datang kepada Ibnu Sina, salah satu cara pengobatannya adalah dengan melaksanakan ibadah saum. Pasien diharuskan melaksanakan saum. Ini kan menunjukkan bahwa saum itu memiliki potensi keilmuan. Dari segi ilmu kesehatan, dari segi ilmu kedokteran. Dan sekarang banyak dokter-dokter di dunia yang mengakui betapa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan saum, baik saum Ramadan ataupun saum Senin Kemis yang bersifat sunnah itu, ternyata diakui itu adalah merupakan sebuah ibadah yang bukan hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memperbaiki kondisi tubuh kita dari segi ilmu kesehatan. Ini adalah sebuah tantangan bagi umat Islam, dan alhamdulillah banyak umat Islam yang mengetahui rahasia pelaksanaan ibadah saum Ramadan. Bahkan orang-orang di luar Islam pun, para dokter, para ahli kesehatan, ternyata banyak yang kemudian mengakui betapa hebatnya perintah Allah yang sudah dilaksanakan, dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dengan melaksanakan ibadah saum. Oleh karena itu, ketika datang bulan Ramadan, maka potensi keilmuan itu harus menjadi sebuah kesempatan untuk kita gali. Tentu yang namanya ilmu sesuai dengan keahliannya masing-masing. Saya silakan menyerahkan kepada para pakar, kepada para ulama, kepada para ahli untuk bisa menggali potensi keilmuan dari ibadah saum Ramadan, baik ilmu Islam atau ilmu fikih maupun ilmu umum seperti ilmu kesehatan dan ilmu tentang tubuh manusia, ilmu tentang gizi, ilmu tentang makanan, ilmu tentang banyak hal. Dan kita tahu bahwa ilmu manusia itu sangat kecil, sangat sedikit dibanding dengan ilmu Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak kami berikan kepada manusia, kepada kalian semua tentang ilmu, kecuali hanya sedikit sekali. Dengan kata lain, bahwa ibadah saum Ramadan menantang umat Islam untuk menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang berpengetahuan, karena ibadah apapun, amal apapun yang tidak menggunakan ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya ditolak, tidak diterima. Jadilah muslim, mukmin, karena orang itu berpuasa, menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang dapat memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua dan semakin mencerdaskan umat Islam dari segi keilmuan karena melaksanakan ibadah saum Ramadan. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.